Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial membuat komponen mekanik yang biasa digunakan untuk mekanik mesin ataupun untuk alat-alat, dimana untuk dalam kesempatan kali ini saya menggunakan software SolidWorks. Dengan bentuk komponen seperti ini, dengan mengacu ukuran dari sini. Nah, ini ukurannya. Dimulai dari membuat file baru. Di sini saya pilih part ya, jadi istilahnya di sini komponen itu adalah sebuah part. Klik OK. Bentuk dasarnya saya buat pada front plane, jadi saya buatkan sketsa pada front plane. Klik sketch. Di sini saya buatkan 3 buah lingkaran. Saya buat 2 dulu, dimana 2 lingkaran ini ukurannya sama, sehingga di sini saya relasikan. Saya pilih seperti ini, kemudian di sini relasinya pilih equal ya, jadi ukurannya sama nanti. Kedua lingkaran ini ukurannya adalah diameternya 24. Oke. Dengan menambahkan dimensi, maka ini akan terkunci menjadi 24 dan tidak bisa berubah sampai kita merubahnya lewat sini. Nah, bisa dilihat di sini ukurannya juga akan sama ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini, ini titik origin. Di sini diameternya 22. Nah, kemudian jarak lingkaran pinggir ke tengah, ini jaraknya adalah 19,5. Begitu juga yang di sini ke sini, ini adalah jaraknya 19,5. Kemudian sketsa ini saya tutup, bisa klik di sini, bisa klik di sini. Nah, kemudian ini akan saya extrude boss or base. Kemudian pada parameter yang ada di sini, pada direction 2 saya pilih sebenarnya bisa mana saja. Oke, saya pilih blind saja. Extrude nya 45. Oke. Sorry, karena ini tadi tidak saya potong ya dari sini, maka mesti pilih konturnya ya. Ini klik di sini, kemudian klik sini 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini. Panah ini menunjukkan arah extrude-nya. Nah, di sini bisa kita drag di sini, tapi di sini biasanya hanya untuk perkiraan. Tapi kalau pastinya berapa bisa diisikan langsung di sini. 45 tadi. Anda barangkali ingin dibalik ke arah sana, kita klik di sini. Nah,
Nah, jadi arahnya ke arah yang berlawanan. Atau kalau sekiranya arahnya ingin dibagi dua, maka pilih mid plane di sini. Nah, separuh ke sana, separuh ke sini ya. Tapi untuk saat ini bisa pilih mana saja. Saya klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya bulatkan seperti tampak di sini ya. Ini bulat kalau dilihat dari depan. Nah, bulat seperti ini. Ini radiusnya itu 10. Nah, untuk membulatkan sebelah sini gunakan fitur fillet ya. Radiusnya 10 ya, di sini sudah 10. Tinggal dipilih di sini. Kalau benar posisinya, maka garisnya akan menyala. Nah, jadi yang saya pilih itu adalah edge-nya ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan fitur baru berupa extrude, di mana extrude-nya itu dari arah atas ya. Jadi kalau saya lihat di sini dari arah atas, nah saya akan menambahkan ini. Jadi kalau saya lihat di sini, ini adalah kotak yang disertakan lingkaran ya. Nah, itu acuannya ada di sini. Kotak dan lingkaran saya buat di sini. Sketsanya saya buat di tengah-tengah lingkaran ini ya. Maka di sini saya gunakan top plane ya. Nah, di situ, di sini letak sketsa dibuat. Seandainya ketika lingkaran ini tadi tidak diletakkan pada originnya, maka kita buat plane berdasarkan letak ketika lingkaran kita buat tadi. Jadi misalnya kalau kita pilih top, posisinya tidak tepat di titik tengah lingkaran, maka kita gunakan ini plane ya. Ya, tunggu. Memang untuk SolidWorks ini membutuhkan spek komputer yang bagus ya. Nah, jadi akan buat plane yang melalui minimal 2 titik ini. Nah, titiknya ini belum kelihatan ini. Maka di sini aktifkan view temporary access ya. Nah, ini dia. Jadi plane-nya itu nanti melewati ini, berada di 2 garis ini atau 3 garis. Jadi referensi pertama adalah di sini. Nah, itu masih miring. Referensi kedua ada di sini. Nah, di sini menggunakan 2 referensi sudah cukup ya. Oke. Nah, pada plane ini jadi saya buatkan sketnya. Oke, saya buatkan tanpa atas ya. Kemudian saya buat di sini jadi bikin kotak. Nah, ininya garis yang ini tepat ada di sini ya, tapi bisa diposisikan nanti. Ini saya langsung saja atur ukurannya, lebarnya adalah 23,2
25 dan lebarnya adalah 22,5. Nah seperti ini. Nah lalu bagaimana cara memposisikan ini ke sini ya? Seandainya di sini ada titik, ini bisa dipertemukan dengan titik ini, tapi ini nggak bisa. Maka menggunakan cara seperti ini. Ini saya matikan smart dimensionnya, garis ini saya pilih, dan ini saya pilih juga. Nah dipilih dua-duanya, gunakan tombol kontrol untuk memilihnya ya. Nah saya posisikan tuh dalam satu garis, relasinya adalah kolinier. Nah seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk garis ini dan garis ini, kolinier. Nah seperti ini. Kemudian di sini saya tambahkan lingkaran, nah tepat di tengah garis. Nah seperti ini. Kemudian ini saya potong ya, potong menggunakan trim entities ya. Di sini ada beberapa metode, misalnya corner seperti ini kliknya satu-satu. Trim to close misalnya. Nah seperti itu ya. Yang simple itu akan terlihat simple kalau menggunakan trim entities yang power trim ya. Ini cukup di drag saja begini, nah langsung hilang ya. Klik OK. Nah kemudian ini ini keluar dulu. Oke. Ini akan kita extrude. Nah saya di sini akan ada dua arah, ke atas dan ke bawah ya. Tadi kalau dua arah menggunakan mid plane itu akan dibagi dua, sementara dua arah yang saya buat di sini beda jarak ya, jadi gunakan jangan mid plane, line misalnya ya, satu ke atas deh ya, satu ke atas. Jadi saya rubah di sini. Jika tahu jarak tengah lingkaran ke sini, maka bisa kita sebutkan di sini jaraknya. Kalau nggak salah tadi karena diameternya 24, maka jarak ini adalah 12 ya. Coba saya oke. Nah seperti ini ya, 12 ya. Kalau ingin merubah mengedit fitur ini, klik kanan di sini, edit feature. Nah itu tadi kalau kita tahu ukurannya, atau kalau misalnya tidak mau tahu berapa ukurannya, jadi pokoknya ini harus setinggi permukaan lingkaran ini. Nah maka di sini bisa kita pilih drag all ya, bisa dikatakan sampai mentok paling atas gitu ya. Coba saya lagi. Nah hasilnya sama ya. Saya edit lagi, edit feature. Nah kemudian sampai extrude juga ke arah bawah, maka di sini aktifkan direction 2. Nah ke bawahnya berapa? Nah di sini ke bawahnya itu bukan 12, lebih tinggi lagi, yaitu 15,9. Ternyata salah, bukan seperti ini yang saya inginkan. Coba kita lihat lagi ke bentuk awalnya. Nah seperti ini pemirsa. Jadi tadi salah ya, salah. Berarti harusnya sama seperti atas ya. Klik kanan, edit feature. Berarti ini pilih seperti yang sini, drag all ya. Nah seperti ini. Nah ke bawahnya itu ada tambahannya lagi rupanya.
kalau dilihat di sini, nah ini 15,93 ya. Oke, dari sini 15,93. Nah, ini bagaimana caranya? Yang jelas di sini perlu membuat pada face ini ya, perlu membuatkan sketch baru ya. Di situ saya buatkan lingkaran, nah gitu ya, exit, saya extrude. Nah, masalahnya berapa ini? Karena tadi 15,9 itu 15,9 itu jarak dari sini ya, dari sini ke sini itu totalnya 15,9. Nah, mengakalinya seperti gimana? Ini dipilih offset from surface ya, jadi ambil jarak dari mana gitu ya, ambil jaraknya dari sini, dari plane 1 ya. Nah, di sini ngambil jaraknya ke sana ya, itu salah, maka kita balik ke bawah. Nah gitu ya, jaraknya adalah 15,93 atau 93 apa 9 aja. Nah, 15,9 itu adalah jarak dari sini nih, dari sini ke sini ya, bukan dari sini ke sini, bukan. Kalau ini adalah untuk membalik arah extrude. Lalu di sini apa ini? Reverse offset ya. Kalau misalnya ada OK error, mungkin perlu berubah ini ya. Untuk penjelasan reverse offset itu gini. Misalnya kalau ini acuannya saya rubah, ini saya hapus, klik kanan di sini delete. Misalnya jaraknya offsetnya adalah dari sini, maka 15-nya itu ya 15 dari sini. Oke. Nah, error ya. Coba kalau saya balik ya. Nah, 15 dari sini, bukan dari plane-nya ya. Nah, ini untuk apa ini? Misalnya saya rubah nih 5. Nah, seperti itu. Saya edit lagi. Pengertian ini pengertian reverse offset untuk saat ini adalah 5 mili setelah face ini. Kalau ini berarti sebelum ya, cuman ini nggak masuk akal karena dia tenggelam ya. Oke, saya kembalikan lagi. Acuan face nya adalah yang ini, plane 1 ya, tadi 15,9, arahnya ke bawah. Nah itu. Oke, nah seperti ini ya. Ya, kemudian membuat lubangnya. Nah, lubang seperti ini lubangnya ada 3 ya. Kalau di sini diameternya sepertinya sama, kalau di PDF nya ini lain ya, tapi nggak masalah. Nah, jadi pada face ini saya bikin sketch lagi normal biar menghadap ke muka.
Nah, bikin lagi lingkaran. Kalau ini dirasa mengganggu ya, ini objek plane ini soalnya nih. Jika dirasa mengganggu, maka objek plane-nya bisa disembunyikan dulu. Ini ya. Dua lingkaran, 1, 2. Ini lingkarannya saya buat satu ukuran saja. Ukurannya saya samakan, jadi di sini ada relationnya saya pilih goal. Nah, kemudian saya rubah salah satu ya, nanti yang lain akan mengikuti. Radiusnya untuk merubah ukuran bisa lewat sini radiusnya berapa, atau lewat sini diameter berapa. Diameternya 16. Nah, seperti itu. Ini lubangnya 3 dan di sini nanti ada sepertinya ada yang salah. Oke, ini saya batalkan ya. Harusnya membuat, nah ininya dulu nih. Nah, ini dulu ya. Nah, itu juga bisa kita buat pada plane yang ini tadi. Jadi pada plane 1 saya buat sketch. Nah, top atau normal sama aja. Tapi terbalik ya. Klik lagi normalnya untuk membalik. Ternyata membaliknya jadi lain ya, maka saya buat top aja. Oke. Saya buat di sini. Nah, ini kotak dulu sementara di sini. Ini ukurannya 1825, tingginya 12,4. Ini titik originnya berada di tengah-tengah ketinggian objeknya. Ini saya di sini buat, nah gini. Tapi ini saya gunakan sebagai garis konstruksi ya, jadi hanya sebagai garis bantu. Caranya agar ini sebagai garis bantu ini diklik, klik ini ya, construction geometry. Nah, titik tengah dari garis ini akan saya horizontalkan dengan garis titik ini atau titik sini ya. Ini klik kanan di sini, klik kanan, select midpoint. Nah, tahan kontrol, kemudian klik sini. Nah, dua titik ini saya posisikan horizontal.
Nah seperti itu. Kemudian garis ini dan garis bantu ini juga saya rapatkan. Saya pilih dua-duanya, tahan tombol kontrol ya, kemudian add relation, klik collinear. Nah seperti ini. Kemudian di sini di ujungnya saya tambahkan lingkaran, kemudian lingkarannya ini saya trim. Nah seperti itu. Di tengahnya juga ditambahkan lingkaran. Ini radiusnya berapa ya, 6 misalnya. Ya segitu aja misalnya. Exit, kemudian di extrude. Coba lihat dari depan, ini tebalnya adalah 10. Sorry, 1,5. Cuman posisinya ini ketebalannya harus dibagi 2. Jadi di sini pilih mid plane ya. Oke. Terlalu tipis. Coba lihat berapa sebenarnya. Oh ya, ternyata betul 10 ya. Maka ini saya edit, extrude boss, extrude 5 nya, klik kanan, edit feature, ganti aja ini jadi 10. Nah seperti itu ya. Nah baru bikin lubang di sini. Jadi di face ini saya buatkan sketch. Saya ulangi lagi di sini, bikin 1, 2, 3, pilih ketiganya, buat relasi equal biar sama ukurannya, kemudian beri ukuran diameter 16. Kemudian di tengah sini, nah ini 1,5. Nah kemudian dari tengah ini sama pusat lingkaran ini diposisikan di tempat yang sama. Nah ini adalah center lingkaran ini ya. Ini pertama dipilih dulu titik tengahnya, klik kanan di garis ini, select midpoint, tahan kontrol, kemudian klik sini ya. Nah taruh di posisinya disatukan, coincident. Nah seperti itu. Nah baru kita extrude. Oh ya, karena ini nggak ada perpotongannya, maka ini kita select kontur 1, 2, 3, 4. Oh arahnya terbalik ya. Salah. Ini salah ya, karena seharusnya bikin lubang ya. Kalau untuk bikin lubang gunakan extrude cut ya. Nah kalau mengalami kejadian seperti ini dihapus saja, fiturnya dihapus, klik kanan delete ya. Yes. Nah
Meskipun fiturnya dihapus, tapi sketch itu masih ada ya. Jadi hanya perlu merubah menjadi extrude. Jadi ini diklik extrude cut. Nah, itu arahnya ke sana. Pilih kontur lagi 1 2 3 4. Nah, pilih aja biar sampai mentok sini ya. Drop all. Nah, seperti itu. Atau boleh juga misalnya up to surface ya. Jadi sehingga harus pilih surface nya yang mana, sampai surface ini maka klik sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya yaitu membuat lubang extrude yang menonjol di sini nih. Seperti nah ini ya. Itu buatnya kira-kira di mana ini? Di garis ini dan garis ini, itu bidang gambarnya ya, bidang untuk membuat sketchnya. Tempat men-sketch itu harus berubah bidang datar ya. Nah, di sini nggak ada, jadi mesti bikin sendiri, berubah plane lagi ya. Cuma plane-nya itu ada di sini. Klik reference geometry, pilih plane. Referensi pertama di garis ini, kedua di sini. Nah, cukup 2 saja. Oke. Nah, pada plane 2 ini kita buat sketch ya. Buat tambal kanan. Nah, seperti ini. Ini harusnya di sini nih, tapi tidak bisa ditemukan semacam snapnya ya. Coba dibantu dengan ini ya. Salah. Pakai apa nih yang cocok? Ini nemu, tapi dari atas nggak ketemu ya. Jika begini kondisinya, ini garis ini adalah garis apa ini namanya, temporary access ya. Ini dimatikan saja. Jadi bikin garis sendiri, garis bantu sendiri. Nah, gini. Terus dari atas juga. Tapi sepertinya satu udah cukup sih. Nah, di sini nanti ya. Cukup satu saja. Nah, di titik tengah sinilah dibuatkan lingkarannya. Diameter lingkarannya ini adalah 15,5. Exit, kita extrude. Nah, itu arahnya salah. Ini kalau bikin perkiraan dulu begini. Nah, misalnya kita buat 15 pas misalnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Tapi kalau melihat di sininya itu tidak ada informasinya ya. Tapi sepertinya lurus sama ini nih. Berarti jaraknya sama dengan setengah dari ini ya. Kalau mau dihitung sendiri, tapi saya ingin
segini aja. Kemudian untuk menambah ke bawahnya ini, nah ini ada lingkaran lagi ya, 28,93 2893. Nah, ini ada extrude-nya berapa ini? Dua belas enam tiga. Oke. Nah, berikutnya membuat lubang di sini ya. Maka di sini juga perlu membuat sketch lagi di sini. Di sini bisa, di sini bisa. Saya bikin di sini sketch. Saya buatkan lingkaran di sini. Nah, di sini diameternya 16 ya, 12. Diameternya 12. Ini kalau ingin dirubah double klik saja, double klik. Nah, 12. Langsung saya extrude cut karena untuk lubang. Saya mentok sini sampai mentok surface yang ini. Nah, seperti itu. Bikin lagi juga di sini, bikin lubang. Misalnya extrude cut. Nah, kalau ingin mengacu pada face ini, sebaiknya pilih up to surface. Nah, secara garis besar sudah jadi ya. Nah, tinggal ini ya, menghaluskan ini sudut-sudutnya dengan fillet ya. Filletnya jadi ini lebih ke faktor keamanan, jadi supaya tidak tajam. Saya pilih ini. Setengah mili misalnya di sini, di sini, sini, sini. Ini juga misalnya ini juga. Oke, ini juga, tapi misalnya karena ingin
di fillet dengan radius yang berbeda, maka menggunakan fitur baru, misalnya 1 mili ya. Kemudian untuk yang ini, karena ini untuk dimasukkan sebuah part lain berupa silinder untuk memudahkan dalam memasangnya ya, maka di sini dibuat fillet bisa, tapi sebaiknya gunakan chamfer ya, misalnya 1 mili. Di sini bisa dipilih berdasarkan edge atau face ya. Nah seperti ini berdasarkan edge. Kalau face maka akan dapat 2, sini dan sini ya, otomatis. Coba saya tes. Oh sorry, nggak bisa, itu hanya berlaku untuk fillet ya. Oke, ini saya clear. Jadi di sini oh ya, ini tetap sebenarnya ada efeknya ya, tapi harus di oke dulu. Sorry, coba saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Jadi kita bisa memilih berdasarkan edge atau face. Nah ini seharusnya terjadi di sini dan sini ya, cuman ini juga hilang nih. Ini kalau di oke, ini sebenarnya ada di sini. Nah kenapa di sini nggak nampak ya, di previewnya nggak nampak. Nah agar nampak di kesemuanya, di sini pilih full preview, jangan partial preview ya. Nah seperti ini ya. Coba klik lagi di sini. Nah dapat 2. Kalau ini jangan face ya, karena kalau pilih face nanti di sini juga terjadi ya. Saya tidak ingin di sini terjadi, jadi tidak memungkinkan di sini dipilih berdasarkan face. Jadi harus dipilih berdasarkan edge. Nah seperti itu. Coba ini lebih kecil lagi, 0,75. Nah seperti ini. Oke, ini ada yang kurang, edit lagi, face yang lain, edge yang lain di sini dan di sini. Ini nggak usah. Oke. Filletnya saya tambahkan lagi nih di sini ya. Nah ya, saya rasa cukup sampai di sini. Meskipun kalau kita ikuti fullnya akan menjadi seperti ini. Sorry, seperti ini ya. Nah di sini ada silinder lagi. Ini cara membuatnya sama seperti membuat ini ya. Kalau ini tadi menghadap ke kanan, ini menghadap ke depan. Ini bisa dibuat pada plane front ya. Jadi seandainya mau dibuat itu di sini nih,
pada plane apa ya, front ya. Nah pada front plane. Oke ya, baiklah, salah jalan aja, dilanjutkan saja. Ini di sini tepat, tambahkan ini deh, ininya diaktifkan lagi supaya kita tahu posisi tengahnya. Ini front plane, bikin sketch, bikin lingkaran di sini nih. Nah tinggal diatur berapa ukurannya, 7 misalnya. Nah tinggal diatur nih jaraknya. Kalau ingin diatur jarak dengan ini, tinggal dikasih dimensi dari sini ke sini berapa. Nah misalnya biar pas gitu ya. Exit, tinggal di extrude. Wah ternyata salah ya, ternyata salah tempat. Nah kalau begini, nah ini harus dipindah ini, harus dipindah plane-nya ya, jadi nggak bisa menggunakan front plane. Ini mesti menggunakan plane ini ya, plane-nya ada di tengah-tengah silinder ini sama sini. Coba plane ini sama ini. Nah seperti itu ya. Oke. Nah tadi ini salah posisi plane-nya ya, tadi menggunakan plane front plane. Nah bagaimana supaya berpindah ya, sketch sebelah sini berpindah dari front plane berpindah ke plane 3 ya. Ini klik kanan di sini, edit sketch plane, lalu di sini ya, ini diklik plusnya, pilih plane 3 ya. Ini dihapus dulu plane 3. Oh ya, kenapa ini? Coba apa masalahnya? Mungkin nitrogen ini mesti dihapus dulu ya. Coba dihapus dulu, fiturnya dihapus terlebih dahulu, delete yes. Nah baru ini pindahkan kemari, klik kanan, edit sketch plane, ini dihapus, pindah ke plane. Nggak mau juga. Oh ya, syaratnya begini, objek plane-nya harus muncul ya. Coba kalau saya batalkan, misalnya nggak dihapus ya, plane-nya harus dimunculkan. Nah ini plane-nya muncul. Coba saya kembali ke awal, jadi tanpa menghapus fiturnya ya. Jadi ini klik kanan ya, edit sketch plane. Nah ini dari semula sketchnya ada di front plane, saya pindahkan ke kok hilang.
Apa berarti harus dibuang kali ya? Coba saya buang, delete sketchnya, edit sketch plane. Ternyata nggak bisa. Karena nggak bisa apa mau dikata, berarti harus digambar ulang sketchnya. Oke, saya gambar ulang sketch. Nah, di situ front lagi, saya extrude. Ini sampai keluar ya, tarik. Misalnya 18 pas seperti apa. Nah, misalnya seperti ini. Iya. Oke, terima kasih. Pada video tutorial berikutnya, jika sempat ya, ini akan dilanjutkan ke dalam drawingnya ya. Nah, drawing itu apa? Drawing itu gambar kerjanya seperti ini. Di sini belum ada contohnya untuk yang gambar barusan. Saya buka misalnya drawing ini ya. Ini part drawing dari part lain. Nah, seperti ini adalah drawing dari SolidWorks ya. Nah, di sini banyak fitur, ini bisa membuat gambar detail, gambar irisan gitu ya. Dan skalanya ini dibuat otomatis. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.